dan yang kami banggakan seluruh peserta Kreatif Media Class atau CMC 2023. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara Kreatif Media Class 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta serta tamu undangan yang telah hadir tepat waktu. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Ananda Diah Khairunisa dan rekan saya Naufal Wildana Sahar selaku Master of Ceremony yang akan memimpin dan membersamai kalian dalam acara Kreatif Media Class 2023 pada pagi hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tilawah. Ketiga, sambutan ketua acara. Yang keempat, sambutan Ketua Hima IPA FMIPA UN 2023. Yang kelima, sambutan dari Pembina Hima IPA FMIPA UNY 2023. Yang keenam, pematerian. Yang ketujuh, talk show. Yang ke-8, penayangan video. Yang ke-9, pelatihan. Yang ke-10, tanya jawab. Ke-11, pengumuman-pengumuman. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa sementara dicukup. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Alfito Yusuf. Kepada Saudara Alfito dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan tilawahnya. Semoga dapat menambah keberkahan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudari Syarifah Sahida Suryanto selaku Ketua Acara Kreatif Media Class 2023. Kepada Saudari Nadia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widodo Setio Wibowo SPD SI MPD dan Ibu Rizky Arumentias MPD selaku Pembina Hima IPA UNY 2023. Yang kami hormati Saudara Indra Sakti Prayogyanto selaku Ketua Hima IPA FMIPA UNY 2023. Yang kami hormati Saudara Ika Leonardo Surya selaku Pembicara CMC 2023. Dan yang kami banggakan seluruh peserta Kreatif Media Class 2023. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya
sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara kreatif media kelas. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Di sini saya sebagai perwakilan bidang media informasi Hima IPA mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menghadiri kreatif media kelas pada pagi hari ini dan kepada teman-teman media informasi sebagai panitia yang sudah merencanakan acara sebaik-baiknya. Saya juga berterima kasih kepada Kak Leo yang sudah bersedia menjadi pembicara pada acara kreatif media kelas ini. Acara kreatif media kelas ini menyusung tema Develop Creativity Design to Face Digitalization Era yang nantinya diharapkan teman-teman di era digital ini dapat mengetahui bagaimana memanfaatkan kepemilikan software desain secara kreatif dan inovatif, serta dapat menerapkan konten yang diangkatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya mewakili panitia meminta maaf apabila terdapat kekurangan pada acara ini, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Terlepas dari itu semua, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya materi yang disampaikan pembicara dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan jaga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nadia atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Indra Sakti Prayogyanto selaku Ketua Hima IPA FIPA UNY 2023. Kepada Saudara Indra, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya dari teman-teman MC. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang terhormat Ibu Profesor Insi Wilujeng MPD selaku Ketua Departemen Pendidikan IPA. Yang kami hormati juga Bapak Widodo Setio Wibowo dan juga Ibu Rizky Arumningtyas selaku pembimbing Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA. Yang kami hormati juga Nadia Syarifatun selaku Ketua Panitia dan juga jajaran teman-teman pengurus media informasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA. Lalu yang kami banggakan juga seluruh teman-teman peserta Creative Media Class pada tahun 2023 ini. Singkat saja, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara dengan sangat baik. Lalu juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada pembicara Mas Andika Leonardo Surya yang telah berkenan untuk mengisi materi pada hari ini. Semoga dengan adanya acara ini, teman-teman peserta dapat memperoleh pengetahuan mengenai pemanfaatan media kreatif dan dapat membuat karya visual menggunakan media atau software yang akan dipelajari. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf jika terjadi kesalahan yang tidak berkenan atau berkenan di hati teman-teman. Cukup dari saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Indra atas sambutannya. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Bapak Widodo Setio Wibowo, SPD SI MPD, selaku pembimbing Hima IPA FMIPA UNY 2023. Kepada Bapak Widodo, dipersilakan. Baik, dikarenakan Bapak Widodo belum hadir, maka kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh Kak Leo. Sebelumnya kami akan membacakan CV dari pembicara kali ini. Pembicara kita kali ini bernama Kak Andika Leonardo Surya. Kak Leo ini beralamat di Jaka Setia, Bekasi Selatan. Kak Leo ini pernah menjadi product designer dan UI UX lead di Digital Amuba Telkom. Kak Leo juga pernah menjadi product manager di ITBRI dan menjadi product officer di Soundfriend dan masih banyak lagi nih Kak. Oke, kalau begitu langsung saja mari kita sambut Kak Leo. Selamat pagi teman-teman. Selamat Selamat pagi pagi Kak. Kak. Pagi semuanya. Gimana Halo, nih Kak. pada sehat semua ya? Halo, Ya. halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat.
Kak Leo akhir-akhir luar ini biasa. lagi sibuk ngapain, Kak? Sekarang ya mungkin kalau weekdays masih operasional kerja ya. Sekarang lagi handle produk, sharing-sharing juga dengan teman-teman magang. Sekarang lagi bareng sama teman-teman magang MBKM, MSIB. Sisanya sih ya ngerjain beberapa project gitu ya. Mungkin kesibukannya sekarang-sekarang ini itu. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke sesi materi ya, Kak. Pada Kak Leo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman MC. Terima kasih juga untuk teman-teman dari panitia CMC untuk kesempatan yang udah diberikan kepada saya untuk memberikan materi tentang eh, Figma untuk sosial media. Mungkin eh, ini kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing dengan teman-teman dan mengingatkan lagi dulu, kebetulan dulu aku juga kuliah di Jogja ya, di salah satu universitas yang baru negeri tahun 2015 ya, di dekat Ring Road. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Dan di sana banyak banyak lah Jogja tuh memberikan impresi yang luar biasa gitu. Mungkin aku langsung masuk ke materinya teman-teman. Aku izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Aman ya? Oke. Oke teman-teman, jadi materi kita hari ini mungkin nanti akan ada 3 sesi. Pertama tuh aku akan jelasin tentang beberapa pengenalan tentang Figma secara materi. Lalu nanti kita akan masuk ke apa namanya sesi tanya jawab. Baru kita akan masuk ke praktek gitu. Jadi nanti teman-teman bisa coba untuk tanyain beberapa materi yang mungkin nanti akan aku jelasin. Oke, kita langsung masuk. Jadi tadi udah sedikit perkenalan nih. Jadi teman-teman bisa panggil aku Dika atau Leo, mana yang lebih nyaman terserah. Jadi kebetulan sekarang ini aku bekerja di Corporate Innovation Lab milik Telkom, namanya Digital Amuba, sebagai lead UI UX, dan di sana juga aku sebagai Chief Experience Officer untuk produk digital di sana, yang namanya Ventir. Dulu kuliah di UPN Jogja, aku ngambil teknik geofisika. Kebetulan selama masa kuliah itu aku udah sering banget ikut apa namanya, sering banget ikut jadi freelance untuk graphic design apapun pada tahun itu, di tahun 2014 sampai 2018 gitu ya. Jadi cukup lama. Waktu itu nge-handle Canting, kalau teman-teman tahu ya, di Mall Galleria tuh ada restoran. Aku dulu sempat handle sosial media di sana. Dan masih banyak lagi beberapa yang aku lakukan selama kuliah gitu. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke materinya. Yang mau connect-connect bareng sama aku bisa coba reach di LinkedIn atau mungkin di link yang ada di bawah ya. Nanti di akhir ntar ada juga. Oke, so kita pahamin konteksnya dulu teman-teman. Kenapa sih kita belajar tentang sosial media design, terutama memakai Figma gitu. Kenapa sih Figma? Sebenarnya Figma ini apa? Nah, jadi sebagai gambaran besar ya. Jadi desain tools itu tuh ada banyak. Jadi software atau perangkat lunak teman-teman untuk membuat desain itu tuh banyak banget sebenarnya gitu ya. Dari yang simple sampai yang advance gitu. Mungkin yang advance bisa sampai di Illustrator atau Photoshop, mungkin yang lebih atau Corel Draw gitu. Mungkin lebih simpel teman-teman sering banget ya pakai Canva gitu ya. Nah, Figma itu ada di tengah-tengahnya gitu. Tidak terlalu advance tapi tidak terlalu simpel juga. So kita bisa coba belajar dan aku akan ngasih tahu beberapa hal kenapa sekarang ini aku pun ngedesain untuk sosial media, terutama untuk di digital Amuba sendiri, teman-teman kreatifnya itu pakai Figma gitu. Jadi Figma itu adalah sebuah kolaboratif web application sebenarnya untuk interface design.
gitu. Tapi karena eh, secara fungsi, secara fitur itu peruntukannya untuk desain, akhirnya teman-teman juga bisa memakai Figma untuk sosial media desain gitu, yang mungkin sifatnya lebih general. Nah, jadi teman-teman bisa download Figma sebenarnya di laptop teman-teman masing-masing, atau kalian bisa akses langsung lewat browser. Jadi karena kesimpulan inilah akhirnya eh, Figma ini banyak dipakai dengan berbagai macam peruntukan gitu ya. Entah itu untuk sosial media, desain, atau untuk mungkin desain secara keseluruhan. Ada yang bikin ilustrasi juga di Figma gitu. Sampai ya memang peruntukannya ya untuk user interface sebuah aplikasi ataupun website. Nah, kalau kita bicara tentang sosial media konten, jadi sebelum kita jump ke Figma-nya, mungkin aku akan jelasin content planning untuk sosial media. Jadi sekarang ini aku pun bikin beberapa konten di secara personal ya, di beberapa platform gitu, di TikTok, di Instagram, sama di YouTube. Kebetulan aku bikin tutorial-tutorial gitu untuk Figma. Nah, menariknya adalah ada beberapa proses yang mungkin aku temukan gitu. Kebetulan di kantor pun aku handle tim kreatif untuk handle beberapa sosial media, dan step-step inilah juga yang akhirnya aku pakai untuk bisa memplanning sebuah sosial media gitu, terutama proses-proses creationnya sampai ke konten pilarnya. Nah, mungkin step-step ini nih yang versi yang super lengkapnya gitu ya. Kalau kita lihat nih di sini tiga ada tiga grup gitu. Ada planning, create, sampai publish and learn nanti. Jadi kita nge-planning nih, set goals and objective. Jadi sebenarnya kita bikin konten itu objektifnya apa, tujuannya apa, goalsnya mau ngapain gitu. Terus kita coba identifikasi nih, audience target kita tuh siapa gitu. Siapa yang akan mengkonsumsi konten kita, kira-kira siapa target kita. Karena itu tentu akan sangat penting untuk teman-teman tentukan di awal, karena saat kalian udah bikin desainnya, kalau kalian tidak berempati kepada audiens targetnya, itu juga percuma gitu. Terus kita lihat nih, kita riset kompetitornya kayak gimana, tren sekarang tuh kayak apa gitu ya. Apakah konten-konten yang kita desain itu relevan nggak untuk para target-target audiens yang mau kita incar. Itu juga hal yang harus kita ketahui gitu. Kenapa? Karena di tahap plan ini nih, ini cukup tidak membuang effort kita, usaha kita untuk bisa bikin konten gitu. Karena kita jadi tahu arah copywriting yang kayak gimana, desain yang mau kita buat seperti apa. Nah, nextnya itu adalah di tahap create. Di tahap create ini ada content ideation, ada content creation, copywriting, captioning, publishing, dan promotion. Nah, kalau content ideation itu ya kita coba untuk bikin mood board, kita bikin cari referensi gitu ya, di internet itu udah banyak sekarang. Kita cari referensi konten kita tuh mau seperti apa gitu. Baru kita bikin content creation-nya. Nah, content creation ini kita bikinnya di Figma gitu. Ya, kita bikin konten-kontennya mau seperti apa. Nanti kalau udah kita bisa ekspor segala macam, baru kita bikin copywriting dan captionnya mau kayak gimana gitu. Yang kira-kira engaging nih, yang kira-kira cukup clear gitu penjelasannya untuk membantu menjelaskan konten kita. Terus terakhir baru publishing and promotion gitu. Tapi nggak cukup sampai situ aja. Setelah tahap create, kita akan masuk ke tahap publish and learn. Di publish and learn ini ada dua task nih. Ada engagement atau community management, atau analytics, monitoring, evaluation. Kalau engagement atau community management itu maksudnya apa? Mungkin setelah kita publish, call to action setelah itu. Jadi harapan teman-teman, goals-nya teman-teman nge-publish konten itu apa gitu. Apakah untuk memberikan sebuah engagement atau kedekatan dengan audiens, terutama bisa diukur dengan interaksi ya. Atau teman-teman mau mengumpulkan orang-orang dan menjadi sebuah community, itu juga bisa. Nah, nantinya kita harus ada evaluasi, monitoring, dan analitiknya seperti apa. Ini bisa kita dapetin analytics dan monitoring itu di setiap platform yang kita publish gitu ya. Karena mereka punya punya dashboardnya masing-masing untuk mengukur
seberapa oke performance dari konten kita. Dan nanti kita evaluasi untuk apa? Untuk ngevalidasi atau memperbagus lagi plan next yang next plan yang nanti akan kita coba untuk bikin lagi di next content seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini sih. Tapi untuk personal use, ya kan, aku biasanya ya ini aku cuman pakai set goals di planning, aku pakai semua, tapi di create mungkin content edition enggak, karena aku udah tahu juga arahnya mau kemana. Terus ya kalau publish and learn ini enggak terlalu aku highlight, kenapa? Karena ya udah kalau untuk personal use biasanya kita publish aja. Tujuannya ya memang quantity gitu ya, bukan cuman quality gitu. Seperti itu untuk step-stepnya. Nah, yang tadi aku jelasin, di tahap create kita mungkin akan membuat sebuah konten pilar dan do some research gitu ya. Nanti hasil-hasil itu nanti akan kita pakai untuk membuat konten di Figma. Nah, jadi kalau teman-teman familiar dengan konten pilar, jadi mungkin yang belum familiar aku coba jelasin sedikit. Konten pilar itu adalah topik-topik yang mungkin kita akan highlight gitu ya. Di mana konten pilar ini nanti bisa memberikan kita apa namanya gambaran kita tuh mau bikin konten tuh tentang apa gitu dan jenisnya apa. Jadi nanti konten pilar itu diturunkan lagi menjadi sebuah eh, jenis konten gitu ya. Dan setiap konten, misalkan nih konten pilarnya adalah edukasi, habis itu konten pilarnya entertain sama eh, tutorial gitu, misalkan seperti itu. Ya udah nanti kita akan bikin setiap pilar itu, misalnya edukasi yang ngebahas tentang bagaimana caranya membuat desain di Figma dalam dalam waktu yang singkat gitu. Terus edukasi yang lainnya misalkan eh, digital marketing 101 misalnya seperti itu ya. Nah, nanti setiap pilar dan konten-konten itu akan aku bagi jadi beberapa proses yang nanti akan aku masukkan ke konten kalender gitu. Nanti ada backlog, ada postpone. Ya, backlog ini tuh maksudnya konten-konten yang udah aku jenis-jenis konten atau konten-konten yang udah aku planning dan nanti akan aku create gitu. Nanti baru kalau misalnya lagi di-create ya dia masuk ke in progress. Kalau emang di postpone atau nggak berlanjut lagi kontennya berarti fail atau ya fail atau postpone. Kalau memang sudah dipublish nanti dimasuk ke done. Nah, kurang lebih kalau di plotting ke sebuah kalender seperti ini aku pakai widget yang ada di Figma gitu untuk mengorganize, untuk mengatur semua konten-konten yang aku planning gitu. Nah, nanti pilar-pilarnya aku masukin misalkan di sini pilar topiknya desain tips, desain tools, showcase. Sini ada description-nya gitu ya. Ini ada types kontennya, ada carousel, single post, bisa reels juga gitu. Jadi menyesuaikan lah untuk types kontennya kurang lebih seperti ini gitu planningnya. Nah di tahap ini tuh di tahap create ini penting untuk kita bisa memberikan ngeploting konten-konten itu ke sebuah kalender. Kenapa? Karena kita jadi lebih clear gitu. Kalau misalkan memang mau eh, nge-publish dan nge-schedule, nge-schedule atau menjadwalkan konten kita tuh harus diupload di kapan. Jadi kita nge-create juga nggak ya udah aja gitu apa namanya cuman create tapi nggak ada planningnya gitu ya. Kadang kan kita bikin konten ya lama lah apa eh, kadang ada masa-masa malesnya gitu ya atau kadang masa-masa kreatif block jadi kayak udah nggak tahu lagi nih mau desain kayak gimana gitu jadi deadline tuh memberikan kita batasan gitu kalau ayo kita bikin harus dipublish di tanggal berapa gitu seperti itu. Nah kalau tadi kita bicara tentang content planning dan sejenisnya dari content creation terus tadi ya penggunaan Figma kayak gimana sekarang pertanyaannya nih big questionnya adalah kenapa kita pakai Figma dibandingin aplikasi yang lain gitu. Nah, jadi aku ada beberapa poin. Pertama itu karena collaboration. Figma itu membantu kita untuk real time collaboration. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Nanti akan aku kasih contoh di tahap praktek ya, jadi biar teman-teman clear gitu. Jadi kita bisa nih
ma- 10, 5 sampai berpuluh-puluh orang itu bisa ngedesain langsung di satu project file yang sama di Figma gitu. Dan which is great gitu ya untuk kita bisa bercollaboration dan bisa revisi bareng-bareng gitu, itu bagus banget gitu. Nah, Figma tuh membantu kita untuk bisa berkolaborasi secara real time, dan itu nggak aku temuin di beberapa application lain gitu ya. Kayak misalkan Illustrator itu nggak mungkin kita ada di satu file yang sama, tuh nggak mungkin gitu. Terus apalagi ya, misalkan Corel Draw itu juga nggak mungkin gitu ya. Jadi dengan kita bisa collaborate bareng-bareng di satu project file, itu akan membantu kita lebih align lagi dan bisa mempercepat cara kita membuat konten juga. Nah, yang kedua, secara intuitif, user interface dari si Figma ini itu sangat mirip dengan desain tools yang mungkin ada di luar sana gitu. Misalkan kayak di Illustrator, di Photoshop, dia tuh desain toolsnya sama. Ada pen toolnya, ada rectangle, ada shape toolnya gitu ya. Terus ada text layernya, ada pengaturan teks, warna, dan lain-lain, itu juga ada gitu. Dan itu mempermudah kita untuk bisa membuat desain itu benar-benar from scratch, dari nol banget, dari kosongan gitu ya, dari kanvas kosong gitu. Atau kita bisa customize template yang ada di Figma Community. Jadi di Figma itu ada fitur namanya itu Figma Community, di mana kita bisa lihat orang-orang yang ngepost di sana gitu. Jadi ada orang-orang yang ngepost di sana dan kita bisa reuse hasil postingan mereka gitu, hasil postingan Figma mereka, dan itu bisa langsung kita pakai gitu ya. Jadi secara features dan user interface sangat intuitif untuk kita yang mungkin pernah pakai design tools sebelum itu. Nah, prototyping di Figma itu ada salah satu features yang sering banget aku pakai, yaitu adalah prototyping, di mana prototyping ini maksudnya apa? Prototyping ini maksudnya adalah kita bisa memberikan sebuah interaksi di setiap desain yang kita punya. Alhasil apa? Alhasil kita bisa coba untuk tes konten kita tuh kalau misalkan nanti masuk ke Instagram tuh bakal seperti apa gitu. Kita bisa lihat touch and feel-nya, kita bisa lihat apa namanya, bentuknya seperti apa, itu bisa banget gitu. Karena kebetulan di Figma itu ada application-nya, mobile app-nya, dan itu dipakai untuk prototyping gitu. Jadi nanti apa yang kalian desain di Figma itu akan muncul di mobile device kalian masing-masing. Even nggak harus di mobile device, di apa namanya, di sini nih yang aku sekarang pakai untuk presentasi ini adalah salah satu prototype Figma untuk presentation gitu. Jadi kegunaannya itu banyak gitu untuk prototyping ini. Lalu ada plugins. Jadi ini juga yang mungkin tidak ada di application lain, di design tools lain, yaitu adalah plugins. Mungkin ada, tapi teman-teman tuh harus install dan lain-lain ya. Di Figma itu plugins banyak banget, dan kalian tuh nggak perlu install. Kalian tinggal selama terkoneksi ke internet, kalian bisa pakai gitu aja gitu. Jadi plugin-plugin sini dipakai untuk apa? Plugin-plugin sini dipakai untuk nge-enhance atau mengoptimalisasikan lagi workflow desain kita. Jadi ada plugins untuk ngasih icon, ada plugins untuk remove background, ada plugins untuk apa namanya, nambahin foto gitu. Jadi banyak banget plugin-plugin sini kita pakai ya untuk mempercepat aja gitu. Selain plugins itu ada widget juga. Itu juga tools-tools tambahan yang ngebantu kita juga nantinya untuk tadi ya, kayak aku ada widget untuk kalender, widget untuk konten pilar gitu dan lain-lain. Nah, dan juga Figma itu cross platform. Kalau device kalian itu mungkin ada yang pakai MacBook, ada yang pakai apa namanya, Windows gitu ya, atau mungkin ada yang pakai Linux di sini ya kan? Selama kalian punya browser, kalian bisa akses Figma-nya. Jadi tidak harus kalian install, tapi sangat oke banget untuk bisa cross platform gitu. Mau kalian device itu apapun. Jadi eh, mempermudah kita lah untuk kita bisa lebih lebih berkolaborasi gitu dengan orang lain.
tanpa kita mempertimbangkan device-nya itu apa. Oke, kurang lebih itulah alasan kenapa kita memakai Figma dibandingkan desain tools lain. Nggak bilang desain tools yang lain tuh jelek atau di bawah Figma, enggak. Tapi lebih ke kegunaan dan apa yang kita pakai aja sesuai kebutuhan. Jadi memang nanti pada akhirnya teman-teman, balik ke teman-teman lagi, ngedesain itu kenyamanan ya. Desain tools apapun itu bukan sebuah ini ya, bukan sebuah mazhab gitu ya. Jadi teman-teman aja sebenarnya yang nanti memilih kalau misalkan nggak perlu harus harus Figma pun nggak masalah. Cuman memang Figma itu untuk collaboration sangat useful dan untuk accessibility-nya nggak harus kalian install dan atau gimana-gimana ya. Misalnya kayak laptopnya kentang apa segala macam itu nggak ada isu sebenarnya. Gitu. Kalian bisa aja pakai Figma secara langsung gitu. Nah, next kita masuk ke key features yang ada di Figma itu sebenarnya ada apa aja sih kalau kita mau bikin sosial media konten gitu. Mungkin kita langsung sekalian kenalan dengan Figma-nya langsung. So, apa aja yang bisa kita lakukan di Figma? Hampir semuanya, termasuk bikin konten sosial media, bikin ilustrasi, even aku bikin presentation ini ya pakai Figma gitu. Termasuk pekerjaan-pekerjaanku juga ya bikin user interface untuk mobile app, web design itu semua pakai pakai Figma. Nah, untuk bisa menguasai penggunaan Figma ini untuk tadi ya konten sosial media, sebenarnya cukup 8 hal aja. Sebenarnya 8 hal ini nggak mandatori ya, nggak harus semuanya bisa kita kita bisa gitu. Cuman mungkin dari 8 nih 6 lah yang paling penting untuk teman-teman bisa harus tahu gitu ya. Nah, apa aja nih 8 hal ini? Pertama, kita kenalan dulu dengan tools bar yang ada di Figma. Tools bar yang ada di Figma itu ada di bagian atas gitu ya. Mungkin sembari aku eh, kasih lihat. Nah, tools bar yang ada di Figma itu ada di bagian kiri atas nih. Dari simbol F ini, main menu, sampai ke command. Nah, ini adalah toolbar utama yang ada di Figma. Gitu. Kita kenalan dulu sama ini. Jadi, kalau teman-teman mungkin download, ya mungkin toolbarnya mirip kayak aku. Kalau mungkin akses lewat browser, mungkin yang nggak ada cuman di bagian main menunya aja gitu. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti dikoreksi dari teman-teman yang akses di browser. Nah, dari ujung tuh ada ya selayaknya apa perangkat lunak ya. Di di perangkat lunak lain tuh ada navigation ini. Tuh ada quick action, ini ada file, edit view, object dan lain-lain. Ini basic lah. Semuanya ada di sini gitu. Tapi yang paling sering aku pakai itu adalah tools bar yang ada di sebelah kanan dari logonya. Pertama ada move tool. Move tool itu untuk kita bisa mindah-mindahin objek atau layer yang ada di Figma. Jadi di Figma itu objek yang terlihat ada di kanvas kita itu sebutannya adalah layer gitu. Terus di menu move tool ini tuh ada move, ada scale. Kalau scale ini untuk memperbesar, memperkecil ya gitu, tanpa mempertimbangkan ukuran-ukurannya. Jadi semuanya tuh di scaling aja, diperbesar. Terus di sebelahnya itu ada region tools. Ini ada frame, section, slice. Yang sering aku pakai itu frame, karena frame ini nanti kita pakai untuk sebagai kanvas. Atau kalau di Illustrator itu sebutannya artboard gitu ya. Nah, frame itu punya beberapa template yang bisa kita pakai. Salah satunya itu adalah sosial media, gitu ya. Di sini itu ada beberapa template sosial media yang bisa kita coba pakai. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram nih. Instagram post nih udah ada sendiri. Jadi kalau kita klik, dia nanti akan buatin kita kanvas kosong, gitu. Langsung buatin kita kanvas kosong seperti ini, gitu ya. Nah, itu untuk frame. Gitu. Dan ini ukurannya udah disesuaikan nih. Kalau untuk post ya udah dia bikinnya square atau kotak gitu ya. 1:1, 1080 kali 1080. Seperti itu. Terus sebelahnya itu eh, ada shape tool. Itu ada di dalam shape. Ini tools untuk bikin objek gitu ya. Objek-objek yang punya bentuk.
ada rectangle-nya kotak atau sejenisnya. Jadi dari kotak seperti ini atau mungkin persegi panjang gitu ya. Nah, lalu ada line, garis. Kita bisa bikin garis juga di Figma. Terus arrow, ya ini line tapi ada anak manahnya di ujungnya gitu ya. Lalu ada ellipse itu lingkaran atau sejenisnya. Pokoknya sesuatu objek yang melingkar gitu. Bisa juga, nah ini bisa kita atur-atur aja ukuran-ukurannya segala macam. Terus ada poligon. Nah, poligon ini untuk bikin sebuah bentuk yang sisinya tuh custom. Nah, misalkan nih, kalau kita ini kan segitiga ya. Segitiga itu adalah sebuah bentuk sisi yang paling kecil itu secara geometrik. Jadi kan kalau segi dua ya garis doang gitu. Cuman ada dua garis doang. Kalau ada segitiga kan ya udah segitiga itu bentuk paling kecil. Nah, kita bisa perbanyak nih sisinya dengan menambahkan si kaunnya ini. Misalkan kita ganti jadi 6. Ya udah dia jadi segi 6 heksagon gitu ya. Atau 10, 8 gitu ya. Macam-macam. Oktagonnya ada bisa jadi oktagon gitu. Jadi ini kita bisa atur sisi-sisinya tuh mau kayak gimana di poligon gitu ya. Seperti itu. Dan ini tingkat kayak radiusnya, terus ini jumlahnya kawannya kita bisa perkecil gitu. Ini bisa kita atur juga langsung di layernya. Lalu ada star. Sesuai namanya ya, ini untuk bikin bintang. Tapi kita bisa nambahin. Kan kalau bintang emang default sisinya tuh pasti 5 gitu. Kita bisa kurangin jadi 4 atau 3 gitu ya. Ini kayak bentuk Mercedes nih. Gini. Atau ya udah kita bisa bikin 4 gitu. Atau 5 bintang, 6, 7 dan lain-lain. Ini kita bisa tambahin. Dan tingkat ketajamannya juga bisa kita atur gitu. Dan juga termasuk dengan radiusnya bisa kita atur juga. Kayak gini. Nah, seperti ini bisa kita atur. Lalu itu untuk shape tool ya. Dan kita bisa nambahin image gitu ya. Kita bisa nambahin image. Even teman-teman copy dari browser, kalian klik kanan copy sebuah gambar, terus kalian paste di sini, itu juga udah bisa, langsung bisa gitu. Jadi cukup gampang gitu ya pemakaiannya. Terus di sebelahnya shape tool itu ada yang namanya creation tools. Di sini itu ada pen sama pensil. Kalau teman-teman familiar dengan Photoshop, ini sama aja kayak nge-tracing atau pen tool. Tuh, kita bisa bikin custom object dengan bentuk yang custom, shape-nya, gitu ya. Dan kita bisa kasih fill color gitu di sini. Itu untuk shape tool. Creation tool. Ini untuk yang pen. Kalau yang pensil ya sesuai namanya kita gambar aja gitu. Gini gitu ya. Seperti itu. Nah, by the way, eh, di panel kanan ini itu adalah pengaturan untuk properti. Nanti aku akan jelasin lebih detail ya. Kita coba lanjutin dulu. Nah, lalu ada teks. Tuh, kalau teks ya sesuai namanya kita bisa bikin tulisan. Kita bisa bikin tulisan seperti ini ya. Nah, kita bisa bikin layer tulisan gitu di sini, layer teks. Dan kita pengaturan nanti ada di sebelah kanan. Ini untuk properti, artinya pengaturan-pengaturan layer apapun yang ada di kanvas kita ini. Gitu. Terus selanjutnya ada resource. Nah, di resource ini itu ada tiga jenis. Tapi ini akan aku jelasin lebih lanjut ya. Mungkin next nanti kita akan aku jelasin lebih lanjut. Karena ini lumayan agak advance dan mungkin teman-teman nggak perlu banyak tahu ya kecuali plugins gitu. Nah, terakhir ada kalau hand tool ya buat pindah-pindahin, terus komen. Nah, komen ini kita bisa ngasih komen ke orang dan kita bisa ngetek dia. Misalkan nih aku ngetek temanku gitu ya.
namanya Mahathir. Ya udah aku bisa tag ke dia. Halo, cek. Nah, kayak gini ya. Nanti kita bisa post. Nah, seperti ini gitu. Nah, jadi nanti kita bisa bisa atur aja gitu ya. Kira-kira komen-komennya tuh mau kayak gimana. Dan dia bisa balas komen kita dan ya kita bisa balas-balasan komen di sini gitu. Dan dia jadi tahu komennya tuh di bagian yang mana gitu. Atau kita bikin area terus kita kasih komen juga bisa. Seperti itu. Nah, ini collaboration tools yang salah satu collaboration features yang ada di Figma yang sering banget kita pakai. Nah, itu untuk bagian toolbar. Kita lanjut dulu. Sekarang kita kenalan sama yang namanya layers. Nah, di Figma itu layers itu ada macam-macam. Nah, di Figma itu ada beberapa layer ya. Pertama tuh ada yang namanya frame. Frame itu, jadi kalian bisa tahu layer-layer di file kalian tuh ada apa aja. Bisa lihat di panel sebelah kiri nih. Di sini ada dibagi dua ya. Ada pages, ada layer. Jadi strukturnya itu pertama file Figma-nya. Di dalam file Figma itu ada beberapa page. Di dalam satu page itu ada beberapa layer gitu ya. Jadi strukturnya itu seperti itu. Nah, ini ceritanya aku ada di page presentation. Lalu di dalam presentation itu ada layer-layer ini nih. Gitu ya. Nah, ini tuh bisa kita lihat nih, layer-layer ini itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya frame. Nah, frame itu ditandai dengan bentuk pagar gitu ya. Itu seperti ini. Nah, ini frame nih, bentuknya pagar. Nah, frame itu seperti kotak. Jadi dia itu tuh bukan 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 kotak yang bentuknya kotak yang enggak, tapi dia tuh seperti kontainer. Dia bisa diisi objek-objek apapun. Gitu ya. Misalkan nih, aku pindahin si teks ini masuk ke dalam si frame ini. Nah, itu dia akan masuk ke dalam frame 91 ini nih. Gitu. Jadi dia itu seperti wadah gitu ya untuk bisa menaruh konten-konten layer-layer lain gitu. Itulah kenapa aku bilang frame itu kayak kanvas gitu atau artboard kalau di Illustrator ya. Terus nah ada lagi rectangle. Rectangle tuh simbolnya eh, kotak ya di layernya. Nah, kalau di Figma itu tuh bentuk shape tool, bentuk layer di layer panel itu menyesuaikan dari bentuk dari shape-nya. Misalkan nih kalau dia tuh kotak ya dia pasti di layernya kotak. Kalau bentuk lingkaran, dia pasti lingkaran. Kalau dia poligon, misalkan nih aku isi dia segi lima gitu. Dia bentuknya segi lima gitu. Jadi kalau dia garis, dia pasti bentuknya garis. Jadi cukup membantu kita untuk tahu ini objek apa gitu ya. Bisa kelihatan. Terus kalau layer text ya bentuknya T gini ya. T gitu. Terus kalau grup itu tuh adalah gabungan dari dua layer, bisa apapun ya. Nah, itu dia bentuknya tuh kotak putus-putus gini. Gimana cara kita ngegrup? Caranya, ini mungkin aku ungroup dulu. Caranya adalah kita seleksi dua layer, nanti kita klik kanan, kita grup aja. Group selection. Atau Command G atau Control G. Itu ya, ini seperti ini. Terus, ya ini polygon, bentuknya sesuai dengan sisinya. Lalu ada ini adalah GIF, animated GIF. Nih, ini kalau kita play menjadi prototype, dia akan bergerak. Tuh. Ya. Terus ini ada image, gitu ya, image-nya. Ini bentuknya tuh ya seperti ini, bentuknya kayak image gitu. Nah, lalu terakhir itu ada yang warna ungu nih. Ini apa nih? Nah, itu sebutannya namanya komponen, gitu ya. Nah, ini yang mau aku jelasin karena ini agak agak takutnya membingungkan. Let's say kita bikin satu jenis shape ya. Misalkan ini kotak. Nah, shape ini kita bikin dia menjadi sebuah komponen. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik kanan, kita create komponen. Nanti simbolnya itu adalah kayak bentuknya adalah belah ketupat yang ada titik 4 gini. Gitu ya.
Ini aku rename jadi ini komponen. Nah, menariknya, ini misalkan kita ganti warnanya jadi warna merah, gitu ya. Terus, kalau udah, ini kalau kita copy dan kita paste, tuh, dia hasil pastenya itu bukan belah ketupat titik 4 nih, tapi belah ketupat yang cuman kosongan aja. Jadi cuman kosong aja gitu, nggak ada isinya. Nah, ini tuh sebutannya adalah instance. Itu. Jadi kalau ini induknya, ini anaknya. Nah, maksudnya apa? Kalau ini tuh adalah main komponen atau komponen utama. Kalau komponen utamanya kita ganti warnanya jadi warna biru, gitu ya. Pasti anakannya atau instance-nya juga berganti warna biru. Gitu ya, kayak gini. Kita balikin ke merah lagi. Warna hitam ya dia hitam. Gitu ya. Nah, tapi kalau instance yang kita rubah, dia nggak akan berpengaruh ke apa sebutannya namanya tadi main komponennya atau komponen utamanya gitu atau induknya lah itu ya itu komponen. Tapi kalau udah seperti ini kita rubah komponen anakannya atau instance-nya, si induknya atau komponen utamanya kalau kita ganti warnanya dia nggak akan berpengaruh ke si komponen instance-nya. Kenapa? Karena ini sebutannya tuh udah di override atau sudah dilepas gitu secara properti. Jadi dia nggak akan ngikut utamanya lagi. Kalau mau dirubah jadi kayak utama lagi bisa nggak? Bisa. Kita tinggal klik kanan, kita reset all change. Dia akan balik lagi nih. Jadi kalau ini dirubah warnanya, ya udah dia akan ngikut lagi. Gitu. Nah, komponen ini sering banget aku pakai untuk apa? Untuk bikin template gitu atau objek-objek yang eh, reusable. Mungkin nanti akan aku praktekin ya, buat teman-teman bisa jauh lebih paham. Termasuk dengan ukurannya juga. Ukuran bisa menyesuaikan. Gitu, itu komponen dan instance-nya. Gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung ini benda apa nih gitu ya. Biar nggak pusing lah. Nah, itu tadi kita mengenal yang namanya layer. Kita juga bisa masukin tadi ya GIF itu bisa kita treat sebagai video gitu. Kita juga bisa masukin video tapi itu harus subscribe Figma. Dan itu pakainya Figma yang berbayar gitu. Kalau yang aku pakai sekarang ini Figma free aja gitu, nggak ada bayar-bayarnya gitu. Dan teman-teman juga bisa langsung pakai Figma yang tidak berbayar. Ataupun kalau teman-teman punya email kampus, kalian bisa pakai juga buat Figma for Education gitu. Dan itu fiturnya sama kayak Figma profesional yang berbayar. Oke, next. Nah, kita gali lagi tentang teks. Kalau tadi kita udah kenalan sama layer nih, kita sekarang kenalan yang namanya teks. Coba kita bikin teks dulu di sini. Kita klik teks, kita bikin, kita klik aja. Ini adalah teks. Ini adalah layer teks. Nah, kalau di layer teks ini kita bisa ganti apa aja. Kalau kita udah punya teks seperti ya ini disimbolin dengan T. Ini kita bisa pengaturannya bisa kita atur ada jenis fontnya. Ini semua Google Font tuh ada di sini. Ataupun nanti teman-teman mau pakai font yang dari apa? Dari teman-teman sendiri itu juga bisa. Tinggal install di laptopnya nanti akan dibaca sama Figma. Terus kita bisa atur juga font weight-nya. Terus size-nya gitu ya. Mau berapa? Mau misalnya 25 gitu. Atau enggak 12 kali 2. Ini ada bisa apa namanya? Bisa mathematics juga. Tuh. Atau 12 tambah 2 ya macam-macam nih bisa kita atur. Di sini juga ada slidernya. Terus ini line head itu coba perhatiin yang kotak birunya nih. Nah, line head itu tuh buat ngatur seberapa lebar, seberapa tinggi gitu ya si si ketinggian dari setiap baris gitu.
Kalau nanti ada 2 baris, dia akan membesar lagi ke bawah. Gitu. Nah, dia disimbolin bisa 2, bisa persentase, bisa pixel. Kalau pixel ya udah kita tinggal isi aja 16 gitu. Kalau pakai persentase ya kita bisa bikin 100%. Gitu ya. Sama aja. Terus di sini ada letter spacing. Nah, ini buat ngatur jarak antara hurufnya. Gitu ya. Terus ada lagi paragraph spacing. Kalau nanti dia punya 2 paragraf, kita bisa bikin lebih dari satu. Bisa kita atur jaraknya atau spacingnya. Terus di sini ada pengaturan auto width, auto height gitu ya, atau fixed size. Ini tuh untuk ukuran lebarnya. Misalkan nih, kalau aku perpanjang, kalau pakai auto width dia akan terus lanjut ke kanan. Tapi kalau pakai ini auto height dia ya udah kalau kita kecilin dia ngecil gitu. Kalau kita balik lagi ke auto width dia akan memanjang lagi ke kanan. Terus kalau ini fixed size ini dikunci lebarnya dan tingginya di ukuran-ukuran tertentu gitu. Lah tuh kotak birunya nggak membesar kan. Beda sama kalau kita pakai yang auto head. Nah, dia kotak birunya membesar. Menyesuaikan dari konten teks yang kita ketik gitu. Seperti itu. Terus ini ada alignment kiri, tengah, kanan. Terus ada alignment atas, tengah, bawah gitu ya. Dan ini ada type settings. Nah, type settings ini di setiap typeface atau jenis font itu beda-beda gitu. Tapi yang paling basic untuk basicnya tuh rata-rata sama semua gitu ya. Di sini ada case kalau mau gede semua, uppercase atau lowercase gitu ya, atau title case juga bisa. Terus text decoration, ada underline atau strike through gitu ya. Ada alignment juga gitu. Kalau bentuknya paragraf, vertical trim gitu ya, trimming dari teksnya. Terus kita bisa bikin bullet list atau number list juga gitu. Terus di sini ada paragraph spacing, di sini ada truncate text. Ini kalau misalkan lebih dari berapa berapa baris gitu ya, ini juga bisa. Coba, nanti dia akan titik-titik tuh. Namanya truncate gitu atau elipsis. Seperti itu. Terus kalau detailnya macam-macam nih. Ini kita bisa bikin itu ya, ada positionnya, ini yang subscript atau superscript gitu. Dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman explore aja gitu. Terus warnanya diatur ya udah di sini juga ada nama fill. Bisa kita atur warnanya. Termasuk kita kalau menambahin stroke tuh ya juga bisa. Atau menambahin efek berupa apa? Berupa drop shadow. Nah, ini bisa kita atur blurnya, XYZ-nya. Sorry, XY-nya, blurnya atau warnanya gitu ya. Bisa warna biru tuh, 100%, blurnya 0 kayak gini. Nah, bisa juga seperti ini gitu. Itu untuk pengaturan teks. Kurang lebih kalau untuk fill dan efek dan lain-lain itu hampir di semua layer tuh pasti sama gitu ya. Pengaturannya pasti kayak gitu. Seperti itu untuk teks. Nah, kalau ini pengaturan untuk warna. Jadi pengaturan warna ini ada macam-macam nih, teman-teman. Kalau pengaturan warna ini kita misalkan bikin satu objek bentuknya kotak, ini ya. Terus kita atur nih warnanya. Misalnya warnanya warna tadi ya merah. Nah, selain merah, kita bisa atur dari hex color, RGB, CSS, HSL, HSB gitu ya. Paling sering nih pakai itu hex color. Nah, nanti dia bisa kita atur opacity-nya gitu. Atau kita bisa apa namanya? Ngambil dari warna lain yang ada di kanvas, warna biru ini. Ambil bisa. Terus atau kita mau bikin gradien. Dan di sini ada pilihan gradien nih. Nah, kita bisa milih gradiennya, nambahin gradiennya di tengah-tengah, atau kita ganti setiap gradiennya itu juga bisa. Misalnya ini warna biru, terus di sini ambil 100%, birunya agak tua, ini lebih tua lagi. Kayak gini.
Nah, seperti ini. Terus arahnya tuh bisa diatur, mau linear kah, gradiennya, radial, angular, gitu ya, atau diamond. Ini bisa kita atur. Gitu. Berarti ini bisa kita atur ya. Kita linear lagi nih. Nah, kayak gitu. Terus sisanya sih ya ini type layernya ya, layer type-nya gitu. Untuk untuk pengaturan apa namanya stack-nya gitu. Nah, tapi ini jarang dipakai sih. Nah, jadi ini pengaturan untuk si gradiennya seperti ini, gitu ya. Gitu. Terus ada lagi constraint. Nah, kalau constraint ini yang salah satu yang aku bilang sebenarnya teman-teman nggak perlu harus tahu banget gitu ya. Tapi ini mengatur layernya itu untuk responsif. Jadi kalau misalkan eh, kanvasnya kita ini kan dalamnya ada instance komponen bentuknya tuh keyboard. Nah, kalau ini aku berbesar perkecil, keyboardnya akan mengikuti gitu. Dan ini constraint-nya kita atur di bagian sini, di kanan. Kalau top berarti kalau kita pergeser dari bawah, dia nggak akan ngikut. Kalau dia bottom berarti dia ngikut kalau dari bawah kita perbesar perkecil. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin kita perbesar kiri kanan ya. Kalau settingannya di center, dia akan di center. Gitu. Itu respon layer aja, tapi ya jarang sih dipakai kalau konten sosial media. Terus bikin komponen untuk lebih responsif. Nah, ini ada lagi satu jenis layer lagi yang teman-teman bisa pahamin namanya tuh auto layout. Auto layout itu maksudnya gimana? Nah, auto layout itu maksudnya seperti ini. Misalnya kita punya text layer. Hmm, Nah, ini kita coba perbesar di part depan. Terus, nah, auto layout itu kita bisa ngegrouping layer-layer yang kita udah seleksi seperti ini itu menjadi satu grup auto layout. Jadi kita bisa pilih semuanya, klik kanan, add auto layout atau shift A ya. Nah, seperti ini. Nanti dia simbolnya tuh kayak gini nih, frame. Nah, dia tuh ada yang garisnya tuh horizontal dan vertikal. Itu tergantung dari arah auto layout. Maksudnya apa arah auto layout? Auto layout itu dia tuh bentuknya kayak di apa ya, dijejerin, disusun gitu. Jadi kita bisa aja nih pindahin si tulisan kenalan lebih lanjut tuh bagian atas dengan memindahkan pakai arrow, pakai tanda panah di keyboard. Begini. Tuh. Nah, ini karena eh, direction auto layoutnya tuh ke vertikal. Kalau horizontal dia langsung bisa jejerkan secara horizontal kayak gini. Tuh. Nah, ini bisa diatur kayak gini ya. Jadi pengaturannya sebenarnya cukup 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 banyak kan tuh kalau buat auto layout kayak gini. Itu auto layout ini tujuannya untuk lebih responsif aja sih dan pengaturannya jadi lebih gampang gitu. Ini juga salah satu yang sebenarnya teman-teman ya perlu nggak perlu ya gitu. Terus ada lagi komponen. Ya ini tadi aku jelasin ya. Kalau komponen, komponen itu kita bisa akses lewat mana? Nah, lewat sini nih, resource. Jadi kebetulan aku udah ada beberapa komponen yang udah aku bikin, terutama icon ya, gitu. Atau enggak ya ini ada button sini. Ini bisa langsung dipakai. Dan ini bisa kita atur gitu. Terus ukurannya ya, besar kecil ya.
Kita atur tulisannya gitu. Halo guys. Mungkin radiusnya. Nah, ini view bisa kita atur. Nah, ini reusable teman-teman. Jadi warnanya pun bisa diganti. Gitu ya. Mau diganti juga bisa. Itu komponen. Bisa jadi satu library gitu atau tempat kita make reusable komponen gitu ya, reusable layer. Nah, terakhir ada yang namanya plugin gitu. Kalau plugin tuh kayak program tambahan atau fitur tambahan yang ada di Figma gitu. Fungsinya tuh spesifik tertentu, macam-macam. Misal, kita akses plugin di resource ya, terus nanti ada tab plugin. Aku misalkan mau bikin apa nyari icon, ya udah aku tulis aja ada plugin namanya Iconify. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa cari nih icon apa yang mau kita pakai. Misalkan dokumen. Ini ya. Nah, ini kita tinggal drag aja, masukin. Nah, warnanya bisa dirubah nggak? Bisa, warnanya bisa dirubah. Itu tergantung kalian mau rubah yang mana. Misalnya aku pakai warna ini ya. Kayak gini, ya seperti ini. Ini aku perkecil. Nah, tuh. Ini icon. Ini baru satu jenis plugin ya. Sedangkan di Figma tuh plugin ada ribuan gitu. Jadi ada banyak banget teman-teman bisa ekspor aja. Terus misalkan kita menambahin image ke sebuah sorry, kita menambahin image ke sebuah bentuk kotak gitu ya. Kita menambahin image dimasukin ke dalam sini. Bisa. Kita tinggal ke plugin terus aku pakai plugin namanya Unsplash. Udah terus kita cari aja. Mau kita cari apa? Misalkan nih cat. Nah, udah kita tinggal klik. Nah, atau kalau nggak mau gambarnya langsung gitu, bisa juga. Kita tinggal drag aja masukin ke sini. Tuh. Jadi akan automatically langsung eh, ada image-nya. Ini kita bisa kecilin, kita bisa masukin ke sini. Seperti ini ya. Dan masih banyak lagi. Kita bisa cari apa aja dan ini ya kalau teman-teman familiar dengan unsplash.com ya ini adalah unsplash.com sebenarnya dari Unsplash sendiri dia bikin plugin di Figma. Itu. Tuh, terus atau mau nge-remove background. Mungkin aku cariin dulu apa namanya? Cariin image-nya dulu ya. Kita ambil misalkan nih logo yang belakangnya ada putihnya. Nah, misalnya nih logo Kementerian Keuangan ya, Republik Indonesia. Udah kita bisa cari background removal, remove background. Tadi proses running. Nah, seperti ini. Nah, tingkat tingkat bagus enggaknya dia nge-remove tergantung dari image-nya juga. Kalau image-nya dia cukup bagus pixelnya dia akan gampang di-remove. Tapi kalau enggak dia ya udah ya kayak gini lah contohnya. Gitu. Cuman kita bisa nge-remove background secara otomatis di Figma gitu. Pakai plugin juga sama. Dan masih banyak plugin lain yang bisa teman-teman pakai gitu. Kalau di aku tuh ada banyak ya. Pattern, aku ada ya macam-macam di sini ada banyak banget.
Itu untuk plugins gitu. Nah, itu kurang lebih 8 hal yang teman-teman harus tahu gitu untuk bisa pakai Figma. Mungkin sampai sini kita masuk ke sebelum masuk ke praktek, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mangga dipersilakan yang mau tanya. Sebelum kita masuk ke sesi praktek. Wah, terima kasih Kak Leo sudah memaparkan materi pada acara CMC kali ini ya. Gimana nih teman-teman? Udah pada tertarik dong pastinya. Kak Nova sendiri nih juga ikut tertarik ya Kak, soalnya dari tadi memperhatikan banget nih. Oh jelas, karena sebelumnya aku tuh belum pernah ikut pelatihan seperti ini. Jadi wawasan baru gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran dan punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Kak Leo mumpung ada ahlinya di sini. Teman-teman bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat ya. Boleh, silakan ya teman-teman. Mungkin sembari sembari eh, cerita ya, dulu tuh waktu aku selama kuliah itu, karena kebetulan aku ngambil jurusan tuh teknik geofisika ya di UPN, UPN Jogja. Nah, waktu itu mungkin banyak banget apa namanya? Banyak banget orang-orang yang pengen banget belajar graphic design atau hanya ingin bikin konten sosial media atau mungkin desain aja, tapi eh, nggak ada wadah nih sama kayak sekarang yang teman-teman udah ikutin gitu. Dulu tuh nggak ada yang kayak gini-gini gitu. Makanya ini adalah hal yang menarik ya buat teman-teman juga eh, dapat kesempatan baru gitu. Terutama ya mau kalian jurusannya apapun, kalian bisa punya skills untuk menghadapi era digital sekarang gitu. Dan itu aku rasain sendiri gitu. Sekarang ini roleku tuh ya sebagai UI UX dan product manager yang kurang lebih itu nggak aku pelajarin selama kuliah gitu. Jadi pada akhirnya kita akan menyesuaikan juga. Itu sih. Jadi eh, di zamanku sih belum belum pernah ada ya pelatihan-pelatihan kayak gini gitu. Apalagi crossing-crossing jurusan kayak gini tuh belum pernah ada. Ya menarik juga teman-teman bisa sharing-sharing. Biasanya aku nge-share-share tuh ke teman-teman eh apa namanya? Teknik informasi gitu atau enggak sistem informasi, teknik informatika gitu ya. Nah, ini beberapa kali lah ngisi ke teman-teman kedokteran apa kesehatan masyarakat gitu juga pernah. Ya, ini salah satu juga teman-teman IPA gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, silakan teman-teman ditanyain. Mumpung kita bisa bareng-bareng nih sekarang. Oke, ini ada pertanyaan nih. Mungkin aku langsung baca ya. Halo Kak, izin tanya kalau ini dari Kak Arya Maulana Sidik. Halo Kak, izin tanya kalau di Figma itu ada fitur buat nganimasin nggak Kak? Kayak teksnya gerak gitu atau gambarnya hilang terus muncul. Terus nanti di ekspornya tuh di Figma formatnya tuh bisa apa aja Kak? Oke. Jadi kalau di Figma itu, apakah kita bisa bikin sebuah animasi? Sebenarnya kurang lebih jawabanku adalah tidak bisa. Figma itu best practice-nya itu dipakai untuk graphic design. Sama kalau kalian bikin desain di Illustrator, ya kayak kalian nggak bisa animasiin gitu, kecuali di Photoshop gitu, atau mungkin diekspor lagi menjadi sebuah SVG gitu ya, atau PNG, kalian animasiin sendiri gitu, di keyframe lagi, di ada After Effects gitu ya. Kalau di Figma nggak bisa, tapi memang dia punya beberapa plugin yang bisa untuk nganimasiin gitu. Cuman pluginsnya itu apa? Salah satu yang sering dipakai biasanya itu ada namanya Lottie file, Lottie ini. Cuman ya ini kita harus pelajarin lagi gitu. Dan ini nanti setelah kita ekspor, kita akan masuk ke Lottie-nya di website Lottie-nya gitu. Jadi sama-sama aja sih. Cuman kalau untuk nge-showing itu bisa kita pakai animasi gitu. Misalkan nih, ini yang aku pakai sekarang ini salah satu prototipe Figma gitu. Selama nggak diekspor menjadi di luar Figma, kita bisa animasiin gitu ya.
Ini kayak animasi di belakang nih. Ini aku sebenarnya animasiin sendiri gitu. Dari mana? Ini itu bentuknya komponen kebetulan. Nah, ini ada super grafik terus nah, dia tuh bentuknya prototype gini. Jadi kita bisa animasiin tuh. Setelah delay satu milisecond, dia change dari komponen 3 ke dari komponen ini ke komponen 3 dengan Smart Animate linear 8600 milisecond gitu. Ini kita bisa atur. Terus ini tuh nggak cuma after delay, ini ada trigger-triggernya, ada on click, on drag dan lain-lain gitu. Kurang lebih sama kayak animation yang ada di apa namanya? Google Slide atau PowerPoint ya, mirip-mirip kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita atur di sini. Nah, ini makanya dia bisa bergerak gitu. Kalau dia nggak kita animasiin di luar dari Figma. Tapi kalau misalkan di Figma doang ya bisa nih kayak gini. Kalau dia mau kita ekspor, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kita ekspor. Kecuali kita mau ekspor kontennya. Misalnya aku mau ekspor si kotak ini nih beserta isinya. Bisa, itu cara ekspor tuh ada di bagian panel kanan, nanti ada ekspor bentuknya bisa kita atur PNG, JPEG, SVG atau PDF. Dan ini bisa kita atur mau berapa berapa kalinya gitu. Nanti tinggal kita ekspor, kita tinggal tulis nama filenya, kita save gitu. Kurang lebih gitu mungkin Kak Arya. Sudah terjawab? Siap, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita coba praktek? Ada? 95 orang? Tidak ada? Oke nih Kak, mungkin karena teman-teman masih pakai kata-kata ya mungkin sembari menunggu Hmm, karena kita juga lumayan penasaran Kak terkait desain grafis ini. Mungkin dari saya izin bertanya dulu ya Kak. Eh, oke. Kenapa sih Kak Leo ini bisa tertarik sama dunia desain atau editing bahkan sampai mau sharing bagi tips dan triknya di media sosial khususnya Instagram gitu Kak? Hmm, oke. Jadi eh, alasan aku akhirnya tertarik gitu ya ke dunia desain. Jadi sebenarnya ketertarikanku itu memang pertama kali ke desain grafis memang karena selama kuliah itu yang aku lakukan selama selama berkuliah aku jadi freelance juga waktu itu. Nge-freelance desain grafis. Waktu itu aku pakai Illustrator. Malah sebelumnya belajar pakai Corel Draw. Belajar Corel Draw itu gara-gara eh, kuliah. Jadi waktu aku kuliah itu, kan kebetulan perkuliahanku tuh kita bikin peta kan, kita bikin map gitu. Terus mapnya itu ya sebelum kita bikin map ya kita hitung lah. Aku kurang lebih mirip-mirip kayak teman-teman geodesi gitu atau teman-teman geologi. Ya itu kayak dua hal itu digabungin jadi satu. Ditambah fisika gitu ya. Jadi masih masih ada apa MATLAB-nya, masih ada ya belajar-belajar fisika dasar, FISDAS, FISMAT gitu-gitu. Nah, selama aku bikin peta itu, kalau kita mau ngeditnya di Corel Draw gitu. Akhirnya gara-gara itu aku sering banget tuh kalau kerja kelompok ngambil tugas kelompok itu aku yang edit gitu, aku yang ngedit lah petanya. Karena saking ya udah karena tiap hari ketemu Corel Draw dan eh, udah ya apa beberapa semester gitu ya pakai itu akhirnya aku bikin apa-apa tuh di Corel Draw gitu desain apa segala macam di Corel Draw dan waktu itu aku ikut kegiatan mahasiswa dan jadi BEM waktu itu ya BEM fakultas ya ada aku di divisi untuk media gitu dan sama tuh ngedesain juga. Nah karena aku ngerasa Corel Draw ini kayaknya terbatas ya. Akhirnya aku belajar Illustrator karena nggak terlalu jauh
tools-toolsnya akhirnya pindah ke sana. Nah, udah ketertarikanku mulai dari ngedesain grafis sampai akhirnya bikin logo, freelance bikin logo. Kebetulan ada seniorku juga di kampus yang ngajarin untuk bikin logo juga, kebetulan di jurusan yang sama. Ya udah kita belajar bareng-bareng gitu. Ketertarikanku tuh dari situ. Sampai akhirnya eh selain desain grafis, sebenarnya hal yang aku tertarik itu adalah teknologi. Itu yang akhirnya membawa aku sampai sekarang menjadi seorang product manager dan UI UX gitu. Karena pada saat dulu ngerasa kalau wah lulus waktu setelah lulus aku sempat kerja di tambang. Cuman banyak makan waktu gitu ya. Banyak makan waktu, banyak jauh dari keluarga segala macam sampai akhirnya aku memutuskan buat ya udah deh, kayaknya kerja di dunia teknologi lebih oke gitu karena waktunya bisa lebih safe, bisa WFH, bisa apa segala macam, terus ya kita deket sama keluarga juga kan segala macam. Waktu sih aku lebih lebih mencari waktunya gitu instead of money-nya karena money bisa mengikuti gitu, pada akhirnya ya kita bisa ngerjain project juga, kita bisa ngerjain apa segala macam. Ya udah akhirnya ketarikannya sampai situ. Jadi tipsnya itu adalah karena aku termasuk orang yang shifting career atau change ya, pindah. Kalau bahasa-bahasa lucunya tuh kita bilangnya kafir. Jadi anak-anak kafir nih. Jadi di beberapa pertemanan kuliahku ada beberapa orang yang pindah jurusan, lintas jurusan juga, yang kerjanya sekarang ada yang jadi data science, ada yang jadi data analis, ada yang jadi front end gitu, ada yang kayak aku jadi orang produk gitu. Ya udah, kita tipsnya itu adalah kalau kalian mau start pindah karir, start early dari awal. Misalnya nih, kalian lagi kuliah nih, ya udah kalian setidaknya belajar dari sekarang gitu. Dan itu milih gitu. Karena balik lagi, itu adalah digital skills di era sekarang itu menurutku ya, ini pandanganku aja. Menurutku itu bukan sebuah profesi. Teman-teman mungkin digital skills kalau kalian tuh adalah seorang dokter, kalian apakah perlu digital skills? Ya Kak, kalian bisa punya, tapi nggak perlu, nggak wajib gitu. Yang membedakan adalah kalau kalian punya digital skills, entah skill yang di grafis design, konten sosial media, digital marketing, terus UI UX atau mungkin ngoding gitu, atau bisnis secara digital, kalian punya nilai lebih, itu aja gitu. Dan itu menurutku sangat relevan di dunia digital sekarang. Mau kalian tuh profesinya apapun gitu. Itu aja sih ya, tipsnya adalah belajar dari awal gitu. Mendingan dari awal kalian belajarin biar nanti setelah lulus kalian tuh udah punya portofolio, karena di role-role yang kayak aku jalanin sekarang atau role-role yang kita sebutnya digital talent, orang-orang yang memang skillnya itu berada di dunia digital, itu butuh portofolio itu selain dari kemampuan ya. Itu sih mungkin kalau tips dari aku, start early, kita mulai dari awal gitu sih. Nah, mungkin bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan nih, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ya. Dengan cara raise hand atau chat di kolom chat, teman-teman. Silakan. Boleh, silakan teman-teman. Ada? Nggak ada? Oh, ada nih. Boleh, dari Kak Elza. Silakan Kak, on mic. Halo Kak, izin bertanya. Mana Kak Leo mendapat inspirasi dalam berkarya? Oke, inspirasi dalam berkarya ya. Betul ya? Boleh di apa? Validasi dulu. Inspirasi dalam berkarya kah atau nyari referensi? Betul ya? Oke, anggaplah seperti itu. Thank you Kak Elsa. Jadi kalau untuk cari jadi inspirasi itu aku dapat dari mana aja ya. Nggak ada website spesifik, nggak ada eh, apa namanya, harus kemana gitu, nggak ada. Tapi kalau ditanya website apa yang biasa aku pakai, biasanya aku pakai dua. Jadi
Ada yang namanya Behance. Ini untuk mencari apa namanya referensi ya. Itu ada Behance, ada juga namanya Pinterest. Ya, ini juga bisa gitu. Ini ini juga nyari inspirasi juga bisa. Atau apalagi ada lagi Figma Community juga bisa, cuman kayak aku nggak terlalu sering ke sana. Paling sering itu aku antara Behance, Pinterest, Dribble. Tapi Dribble juga kalau untuk sosial media jarang. Yang paling sering itu adalah Instagram. Ya udah aku cari di Instagram, screenshot, taro. Instagram screenshot, taro gitu-gitu sih. Jadi lebih ke sana sih. Gitu. Kurang lebih. Itu untuk inspirasi ya. Terus mungkin sudah terjawab Kak Elza untuk dapetin inspirasi. Nah, mungkin nih ada dari Kak Danang Rizvaldi. Izin bertanya Kak, sebagai seorang desainer grafis ataupun desainer UI, tentunya ada tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan dengan pengalaman Kak Andika, sebagai seorang desainer UI, apa tantangan utama menjadi seorang desainer UI dan bagaimana Kak Andika dapat mengatasi hal tersebut? Oke, tantangan yang paling terasa itu adalah ada 3 hal. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain dan jawabanku selalu ini, 3 hal. Pertama, tantangan di waktu. Kita harus bisa memanage waktu dengan benar. Kenapa? Karena dunia digital itu perubahannya cepat. Bisa dalam a couple of months kalian ada hal baru yang akan bisa kalian pelajarin. Kalau aku nggak punya waktu dan nggak bisa manage waktunya, aku nggak bisa keep up dengan update-update yang terbaru sekarang. Itu pertama. Yang kedua, creative block. Creative block tuh biasanya teman-teman bilangnya tuh mentok. Nah, aku ngerasain banget dulu tuh aku tidak pernah bilang diriku tuh bisa ngedesain gitu ya. Karena balik lagi kalian harus bedakan antara desain dengan seni. Itu adalah 2 hal yang jauh berbeda gitu. Eh, Seni itu tidak ada patokan bagus dan tidak. Semuanya tergantung subjektivitas gitu ya. Sedangkan desain itu punya elemen informasi delivery informasi atau penyampaian informasi. Informasi apa yang mau kita sampaikan gitu. Semakin itu tersampaikan, desain kita semakin bagus. Itu aja, sesimpel itu. Jadi eh, kalau misalkan aku punya kreatif block, jadi aku mentok nih, aduh udah nggak ada inspirasi, udah nggak ada apa, yang akan aku lakukan adalah stop dulu. Jadi aku akan break dulu, take a break. Misal aku lagi ngedesain nih, ngedesain user interface tuh, bikin bikin sebuah eh, website kayak kemarin aku lagi bikin website untuk Badan Karantina Indonesia. Mentok tuh, waduh mentok lagi. Ya aku nggak paksain karena mau dicari kayak gimana pun itu bukan hitung-hitungan gitu. Itu bukan kayak kalkulus yang kalian bisa ulang prosesnya dari awal, coba cek salahnya di mana. Nggak bisa. Itu kita butuh nafas, kita butuh stop, butuh break. Ya udah kita naikin dopaminnya lagi, naikin serotoninnya lagi gitu. Kita olahraga, kita mungkin baca buku, nonton Netflix gitu, nonton Jujutsu sekarang baru update gitu kan kemarin. Jadi ya udah kita lakukan apa yang hal yang kita suka aja. Dengan cara kayak gitu, creativity kita itu bisa balik lagi gitu. Jadi creativity itu muncul bukan karena tertekan, bukan karena kita apa namanya kita push gitu enggak. Creativity itu muncul karena kita relax, karena kita nyaman gitu. Jadi kita harus nyaman juga gitu ya. Jadi bukan karena mood ya, nggak ada kerja karena mood gitu. Mood itu kita yang ngatur. Jadi kalau bilang sebagai desainer kita tuh kerja pakai mood gitu, ah bullshit itu. Itu orang-orang kayak gitu yang nggak bisa kerja. Ya kita kerja itu bukan karena mood, tapi mood itu kita yang ngatur gitu ya. Karena tanggung jawab kita sebagai desainer. Jadi kreatif block itu kita manage gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, istirahat cukup. Jadi hal yang menurutku penting itu ya istirahat cukup. Semakin benar tidurnya, semakin benar apa yang kita makan gitu ya. Menurutku akan berpengaruh dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi
menurutku istirahat harus sangat cukup gitu. Tidur berapa jam gitu ya, karena tidur juga berpengaruh dengan creativity juga gitu. Jadi kalau aku sebagai UI gitu ya, yang kalau dibilang seninya nggak ada seni-seninya. Desainku biasa aja sih, benar-benar biasa aja. Kalau teman-teman lihat hasil-hasil kerjaku kayak oh biasa aja gitu. Cuman waktu pengerjaannya memang cepat. Terus ya secara pengalaman ya karena udah pernah mengerjakan proyek-proyek yang mirip, jadi ya udah tahu aja kebutuhannya kayak gimana gitu. Sisanya sih eh, itu aja, tinggal kita manage gitu. Jadi itu tadi ya, pertama istirahat, sorry, pertama tadi waktu di manage, creativity tadi di manage gitu ya. Kalau di manage bisa coba take a break dulu, istirahat dulu. Sama itu, istirahat yang cukup. Itu mungkin Kak Danang. Semoga terjawab ya. Siap. Terus nih dari Kak Bigar Awan. Izin bertanya Kak, terkait Figma ini berarti aplikasi yang drag and drop aja gitu ya Kak. Terus adakah kendala selama desain menggunakan Figma ini? Mungkin boleh diceritain sekalian dikasih tips untuk yang pemula. Oke. Jadi kalau teman-teman pemula, kalau Figma itu apakah aplikasinya itu drag and drop? L- Gini, kalau drag and drop itu paling simple Canva. Itu udah paling simple, simple banget. Tapi kalau kalian mau bikin desain yang agak sedikit custom, cuman jadi jadi gini, patokannya ya, kalian udah terbiasa pakai Canva dan menurut kalian Canva itu kurang custom, kalian pindah ke Figma berarti. Tapi kalau kalian ngerasa Canva itu sudah cukup aja gitu ya, nggak perlu custom-custom lagi, ya udah kalian tetap pakai Canva. Karena Canva itu lebih mudah pemakaiannya dibanding Figma. Kalau Figma itu jauh lebih custom. Tapi kalian kalau mager gitu, apa namanya berat gitu buat belajar pakai Photoshop atau Illustrator, ya udah pilihannya itu Figma. Itu sih yang bisa aku jelasin gitu. Jadi nggak drag and drop banget, nggak juga. Tapi kalau kolaborasi kayak bagi-bagi aset gitu ya, kayak desainer A dengan desainer B mau mau sharing tentang, bukan sharing ya, mau bagi-bagi aset tentang logo. Oh nih ada logo perusahaan A, nih bisa lu pakai nih. Ya udah dia bisa bisa benar-benar langsung copy paste di sini dan desainer lain ngambil gitu. Sesimpel itu. Jadi lebih ke situnya sih gitu. Cuman kalau misalkan kendala yang dipakai itu ya untuk pemula rata-rata mereka harus belajar ngedesainnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau nge-shaping lagi skill ngedesain kalian, better pakai Figma, jangan pakai Canva gitu. Tapi kalau kalian objektifnya cuma buat bikin desain aja, ya jelas pakai Canva karena Canva lebih drag and drop gitu sih. Mungkin itu Kak Bigar. Menurut kakak worth it nggak pakai Figma yang berbayar? Oh, kalau untuk bikin konten sosial media nggak worth it Kak, berbayar. Mendingan free aja. Kalau misalkan buat user interface, lebih baik berbayar. Tapi apakah free bisa? Bisa. Sejauh ini aku ada akun berbayar sama free. Jadi kegunaan beda-beda gitu ya. Jadi kalau menurutku, kalau untuk konten sosial media nggak worth it pakai Figma yang berbayar. Nggak, karena nggak perlu, udah cukup yang free. Tapi kalau misalkan untuk bikin user interface, better yang berbayar gitu. Cuman nggak berbayar nggak apa-apa, nggak ada masalah juga gitu. Cuma beda di featuresnya aja. Itu mungkin semoga terjawab Kak Hanifa. Terus next dari Umay, Zulfa Rosyada. Hai Kak, izin tanya nih, kira-kira butuh berapa lama ya buat belajar graphic design, terutama kayak Kak Dika di bidang UI UX, terutama buat orang yang benar-benar pemula baru mulai terjun ke dunia desain. Oh ya kalau boleh sharing tipsnya juga ya Kak, misal pengen nyoba freelance, itu tahap awalnya gimana gitu. Thank you. Oke, siap Kak Umay. Jadi kalau ditanya berapa lama, setiap orang punya waktu masing-masing ya. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu berapa lamanya kayak berapa bulan gitu atau mungkin berapa minggu, nggak bisa.
proses aku suka dengan desain aja tuh butuh beberapa tahun gitu. Mungkin di teman-teman bisa lebih cepat karena di era sekarang ya informasi lebih mudah ya. Kalau zamanku dulu nggak secepat itu gitu. Karena informasi tutorial aja tuh nggak secepat sekarang, nggak sebanyak sekarang juga. Aku ngerasain tutorial Illustrator dulu semana sih nggak banyak gitu kan. Nah, cuman kalau mungkin sekarang bisa masuk ke dunia graphic design, terus atau mungkin ke UI UX, karena itu dua dua bidang yang berbeda. Kalau di dunia pekerjaan ya, graphic design ya graphic design gitu, bikin desain. UI UX bikin desain untuk web atau untuk aplikasi, bedanya itu. Nah, itu tuh mungkin butuh waktu sekitar beberapa bulan gitu. Mungkin 3 sampai 6 bulan. Baru aku bisa bilang bisa. Dan itu tuh selama 3 sampai 6 bulan itu yang kalian lakukan itu adalah kalian latihan banyak-banyak. Belajar, belajar, latihan gitu. Jadi memang tidak secepat itu. Tapi bisa nggak lebih cepat lagi, Mas? Bisa, bisa banget gitu. Semua balik lagi ke orangnya. Jadi kalau kalian sebulan tapi setiap hari kalian coba hands on langsung coba bikin desain dan kalian latihan terus, kalian challenge terus, itu lebih cepat sih. Itu sebulan bisa. Sisanya apa? Sisanya bikin portofolio. Nah, start awal untuk nyoba freelance itu kalau dulu aku dari mungkin sampai sekarang ya koneksi sih. Aku tuh orang yang cukup cukup sering berkoneksi dan berkomunitas. Itulah kenapa aku akhirnya punya banyak kesempatan untuk bisa dapat freelance itu. Kayak ya dari macam-macam ya, dari orang-orang yang memang udah pernah ngerasain kerja sama aku. Jadi mereka tahu gitu, oh pekerjaannya kayak gini. Gitu sih. Ya tahap awalnya coba kalian berkoneksi dulu. Gabung komunitas atau mungkin gabung apa gitu ya. Komunitas yang paling gampang gitu. Atau pilihan lainnya kalian bisa coba ke eh, website-website yang ada di luaran gitu. Ada yang namanya tuh Fiverr. Ini freelance service marketplace. Kalian bisa daftar, kalian bisa masukin ke sini jasa kalian gitu. Tapi kontranya adalah ya saingan kalian banyak itu aja. Saingan kalian tuh kalau nggak orang Indonesia sendiri atau orang India yang servisnya jauh lebih murah dengan hasil yang jauh lebih banyak dan lebih lebih bagus gitu. Itu aja perbedaannya. Jadi kalian siap berkompetisi nggak di sini itu. Selain Fiverr ada lagi Upwork. Nah, ini juga sama. Kurang lebih sama kayak Fiverr. Bedanya adalah kalau di Upwork kita bisa kita bisa apply project-project yang diposting orang gitu. Sedangkan Fiverr itu kita kayak Tokopedia, jualan service. Jadi kita masukin service center kita bisa cari. Tuh, misalnya tadi ya Fiverr. Nah, startnya bisa dari sini gitu. Kita bisa cari misalkan nih kayak logo desain. Nah, ini banyak orang nih yang ngasih I will create a minimalist logo design for your business. Harganya start dari $25. $25 means sekitar 396.000 itu. Tapi ini udah top rated nih. Ini udah di review orang kurang lebih 1.000 orang gitu. Jadi macam-macam. Nah, ada lagi I will do 3 modern minimalist logo design for business gitu ya. Ini harga $10. Tuh. Ini Juhdi Faldu. Ini kurang lebih ini orang India nih pasti. $10 ya means 158.000 gitu. Bayangin bikin logo 158.000 logo bagus gitu ya. Mungkin ya let's say ya kita nggak tahu. Tapi ini top rated udah 1.000 juga. Jadi saingan kalian banyak di sini. Kalau di Upwork sama kita build portfolio juga. Tapi kita bisa coba apply ke beberapa project gitu. Yang nanti diposting. Gitu mungkin eh Kak Umay. Semoga terjawab kah? Siap, sama-sama. Oke. Eh, untuk sesi tanya jawab kali ini dicukupkan. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau masih penasaran, bisa ditanyakan setelah pelatihan ini. Baik, setelah tanya jawab, mungkin langsung saja ke acara selanjutnya yaitu pelatihan.
Sekarang teman-teman bisa menyimak sekaligus mempraktikkan apa yang akan disampaikan oleh Kak Leo lagi. Kak Leo dipersilahkan, Kak. Oke. Ya mungkin ini ada break dulu sebentar ya. Aku mau ke toilet dulu. Tadi udah bilang dari Kak Nurinda ya. Lalu. Baik, sebelum memasuki acara pelatihan, mungkin ada video dulu nih biar teman-teman nggak ngantuk ya. Mungkin kepada panitia yang bertugas. Oke. Oke. Oke, kita coba take a break dulu ya. Aku coba kalau teman-teman yang ada yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Oke, sembari menonton video ini, teman-teman bisa juga mempersiapkan keperluan-keperluan device-device-nya buat nanti pas pelatihan bisa mengikuti bersama Kak Leo gitu.